Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan bab tentang penyembelihan. Berarti kita sekarang memasuki bab baru. Masih dalam Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Judul babnya yaitu Babu Ad-Diyafah. Bab menjamu tamu. Bab menjamu tamu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu ala man wajada ma yaqri bihi man nazala min ad-duyuf an yaf'ala dhalik. Wa haddu dhiyafati ila thalathati ayyam wa ma kana wara'a dhalika fa sadaqah. Wa la yahillu lidh-dhaif an yafiya 'indahu hatta yuhrijah. Wa idza lam yaf'al qadiru 'ala ad-diyafati ma yajibu 'alaihi kana lidh-dhaif an ya'khudha min malihi biqadri qirah wa yahrumu aklu ta'amil ghairi bi ghairi idni wa min dzalika halbu masyiyati wa akhdhu thamaratihi wa zar'ihi la yajuzu illa bi idni illa an yakuna muhtajan ila dzalik falyunadi sahibal ibli awil ha'id fa'in ajabahu wa illa falyashrab wal yakul ghaira muttakhidin khubnah. Bab tentang menjamu tamu. Wajib melakukan demikian atas orang yang bisa menjamu tamu yang singgah padanya, yang singgah pada tempat tinggalnya. Dan batas menjamu tamu sampai 3 hari. Lewat dari itu adalah sedekah. Tidak halal bagi tamu untuk tinggal di sisinya hingga menyusahkannya, membuatnya tidak nyaman. Jika orang yang sanggup menjamu tamu tidak melakukan kewajibannya, maka tamu boleh mengambil hartanya sesuai dengan kadar jamuan yang seharusnya diterimanya. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Contohnya seperti memerah susunya dan mengambil buahnya dan tanamannya. Tidak boleh semua itu kecuali dengan izinnya. Kecuali kalau membutuhkan, maka hendaknya memanggil pemilik unta atau kebun. Kalau pemilik unta atau kebun itu memenuhi keinginannya, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak memenuhi keinginannya, maka hendaknya dia minum, silakan dia minum dan makan tanpa memasukkannya ke dalam kantong. Nah, itulah beberapa poin yang akan kita bahas di Babud Diyafah ini, bab tentang menjamu tamu. Ya, kita bahas Babud Diyafah, bab tentang menjamu tamu. Ya, tamu di sini maksudnya tamu yang tidak, orang yang tidak tinggal di tempat seseorang. Maksudnya misalkan kita kan tinggal di Siberut nih. Bukan Muara Siberut aja, nggak Siberut, apa Muara Siberut, Melepet, itu kan masih berdekatan. Nah, kalau misalkan ada orang dari Padang datang ke sini, singgah ke rumah kita, ini namanya apa? Tamu, ya. Atau ada orang dari Pasaman datang ke sini, dia kan bukan orang sini, singgah di rumah kita, ini namanya tamu, ya. Adapun orang yang tinggal di sini, dia berkunjung ke rumah kita, ya, kalau secara bahasa memang disebut tamu, tapi bukan tamu yang disebutkan dalam pembahasan kita ini. Artinya nanti kalau yang tinggal di sini tidak punya hak untuk dijamu. Saya tamu, sediakan untuk saya jamuan. Kambing goreng. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena maksud tamu di sini, tamu yang dalam artian tidak tinggal di tempat kita, jauh. Karena zaman dulu orang kalau safar belum ada hotel, ya kan, belum ada penginapan, belum ada istilahnya pondok, apalah istilahnya kayak gitulah. Jadi mereka kalau misalkan singgah suatu tempat nggak punya kenalan, nggak ada hotel, terus bagaimana? Nah, makanya disinilah dalam Islam diatur.
Ya, ada istilahnya hak untuk dijamu. Ini Bapak ya. Jadi kita bahas saja, kita baca saja. Kata Imam Asy-Syaukani, yajibu alaman babud dhiyafah, yajibu alaman wajada ma yaqri bihi man nazala min ad-dhuyuf an yaf'ala dzalik. Bab menjamu tamu, wajib melakukan demikian, wajib menjamu tamu bagi orang yang sanggup menjamu tamu yang singgah pada tempat tinggalnya. Wajib. Imam Asy-Syaukani menyatakan wajib. Ya, dalilnya apa? Wajib. Imam Asy-Syaukani di sini menyebutkan dalilnya fali hadits Uqbah bin Amir fi sahihain, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di sini Uqbah bin Amir berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin la yaqruna fama tara. Nah, di sini Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami ke suatu kaum. Engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum, tapi mereka tidak menjamu kami. Maka bagaimana pendapatmu? Jelas pertanyaannya. Uqbah ini bertanya, wahai Rasulullah, engkau mengutus kami ke suatu tempat nih, ke suatu daerah. Situ ada orang-orangnya. Kami pun singgah di situ, tinggal di tempat situ, tapi tidak diberikan jamuan. Artinya dibikin apa? Lapar. Ya. Singgah ke tempat, memang sediakan tempat tinggal, tapi nggak dikasih makan. Ya. Bagaimana wahai Rasulullah? Apa pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau kami menghadapi seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu. Kalau kalian singgah di suatu kaum, lalu mereka memberikan kepada kalian apa yang seharusnya diterima oleh tamu, maka terimalah itu. Kalau kalian singgah di suatu tempat, lalu mereka memberikan kepada kalian apa yang seharusnya diterima oleh seorang tamu, maka terimalah. Insyaallah makanya jelas ya. Jadi kalau engkau singgah di suatu tempat, di rumah orang, lalu tuan rumahnya memberikan kepada tamu ini haknya sebagai tamu, maka terimalah itu. Jangan ditolak ya. Itu memang perintah Nabi, terima ya. Ini kalau mereka memberikan apa? Jamuan, memberikan hak tamu ya, apa yang sepantasnya diterima oleh tamu. Wa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Kalau mereka tidak melakukan demikian, maksudnya tidak apa? Menjamu tamu. Kalau mereka tidak menjamu tamu, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya ditunaikan oleh mereka. Jadi kalau saya singgah nih ke tempat nih, saya udah silakan tidur ya, tapi nggak dikasih makan siang, sarapan, malam. Ini tuan rumahnya kemana nih? Padahal saya perhatikan di ini meja makannya isi makanannya penuh. Ketika dibuka kulkasnya isinya penuh makanan. Tapi tuan rumah tidak menyediakan jamuan. Maka kata Nabi, ambil. Jamuan itu sekedar untuk mengambil hak kita. Karena tamu punya hak untuk dijamu. Ini tidak dijamu, berarti ambil. Kalau di negara kita gimana? Malu. Padahal dalam Islam punya hak loh Pak ya. Tamu itu punya hak. Tapi kalau negara kita udah nganggap ini orang nggak tahu diri, justru tuan rumahnya tidak tahu diri. Ya. Dalam Islam justru tuan rumahnya tidak tahu diri kalau kasusnya seperti itu. Karena apa? Tamu punya hak, tapi haknya tidak ditunaikan, maka tamu boleh mengambil haknya. Saya perhatikan Bapak ya. Jadi kata Nabi, kalau mereka tidak menjamu, tidak melakukan itu, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka tunaikan. Ya misalkan makan, ya minimal makan, sarapan, siang atau malam. Misalkan gini, nggak mesti 3 kali Bapak ya. Karena ada di beberapa daerah orang-orangnya makan cuma 2 kali. Artinya disesuaikan dengan daerah itu. Kalau misalkan saya singgah suatu tempat, lalu masyarakat makannya cuma 2 kali sehari, maka ketika saya singgah di suatu tempat di rumah salah seorang
rumah masyarakat situ, lalu saya tidak diberi jamuan makanan, berarti yang boleh saya ambil hanya 2 porsi, 2 kali makan, karena kebiasaan situ makannya 2 kali sehari. Tapi kalau kebiasaannya 3 kali sehari, berarti saya ngambil 3 porsi. Jelas apa ya? Ini walaupun prakteknya di negara kita ini ada ya. Katanya dikasih tempat tinggal karena nanti pulang. Enggak, itu enggak seperti itu. Ini perintah dari Nabi ya, aturan dari Nabi ya, aturan dari Allah ya harusnya diterima. Makanya pentingnya ilmu begini. Kalau misalkan tuan rumahnya tidak ngerti ilmu, ya begitu. Tamu nggak dilayani, nggak diapa-apakan, dibiarkan lapar, dibiarkan keluar dari rumah cari makanan di luar. Itu berarti tuan rumahnya tidak ngerti agama ya. Jadi di sana ada tempat umroh kan? Nah, prakteknya nanti Saudi. Iya bisa aja, saja. Saya paham kan? Iya, kalau yang paham ya. 3 hari. Iya, 3 hari, memang 3 hari. Bahkan kalau di zaman dahulu Bapak, mungkin Bapak ingat kisah Abu Dzar masuk Islam. Dia itu dari suku Ghifar, yang daerahnya tuh rute antara Mekah menuju Syam. Perdagangan ya, rute perdagangan dari Mekah ke Syam. Jadi suku Ghifar itu di pertengahannya itu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari dengar bahwasanya di Mekah ada orang yang katanya mengaku Nabi. Maka dia ngutus saudaranya ke sana ngecek. Ternyata katanya dia benar. Nah, akhirnya Abu Dzar nggak cukup dengar kabar. Dia ingin pastikan langsung. Maka dia langsung dari daerahnya, dari kampungnya ke Mekah. Dalam keadaan tidak ada satupun orang yang dia kenal, karena dia bukan orang Mekah. Nah, dia pun di Masjidil Haram, duduk di Masjidil Haram. Nah, kebetulan Ali bin Abi Thalib tawaf. Nggak, bahkan gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, ini sepertinya orang nggak dikenal ya. Ayo ke rumah. Bayangkan, orang nggak dikenal disuruh dijamu, bayangkan. Jelas apa ya? Nah, setelah dijamu selesai, berikutnya Abu Dzar kembali lagi ke Masjidil Haram, menanti lagi mana orang yang ngaku Nabi itu katanya. Nah, Ali bin Abi Thalib lewat lagi. Oh, Anda masih di sini? Udah ke rumah. Padahal orang tidak dikenal, ini orang Arab. Mereka tuh orang-orang yang dermawan. Di antara sifat jahiliyah, sifat baik di zaman jahiliyah, di antaranya yang bertahan itu menjamu tamu. Jadi orang Arab itu kalau misalkan ada tamu, mereka benar-benar memuliakan. Ya, hari pertama sampai 3 hari Bapak ya. Kalau setelah 3 hari itu tidak wajib. Nanti akan ada hadisnya. Jadi benar-benar dimuliakan. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak kenal siapa Abu Dzar ini. Barulah di hari ketiganya ditanya, Anda dari mana? Baru nanya, bayangkan. Kalau kita ada orang nggak dikenal, pertama kali tanya apa? Dari mana? Siapa namanya? Mana KTP-nya kan? Ya, tapi kalau Ali bin Abi Thalib nggak nanya, bayangkan. Setelah 3 hari baru tanya, Anda ini siapa? Mau apa ke sini? Baru jawab, oh saya ini, tapi tolong rahasiakan. Saya lagi mencari informasi tentang orang yang mengaku Nabi. Barulah kata Ali, ini pas kamu datang di tempat yang pas. Kamu nginap di tempat orang yang pas, karena saya tahu tempatnya. Akhirnya dia diantarkan ke mana? Ke rumah Nabi SAW. Barulah berhadapan dengan Nabi, lalu disampaikan Al-Quran. Barulah Abu Dzar akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Yaitu ya. Tapi bukan berarti juga kita mau praktekkan seperti itu. Jadi artinya kalau kita sih tamu yang dikenal. Adapun yang tidak dikenal, nggak apa-apa kita tolak. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang fasik, orang-orang jahat. Jadi kalau zaman dulu mungkin lebih mudah lah artinya lugu. Iya. Tapi kalau sekarang nggak. Kita tiba-tiba ada orang nggak dikenal, saya mau nginap di sini. Ya, hati-hati. Harus waspada, nggak apa-apa kita waspada. Ya, jadi begitu ya. Jadi tamu ini yang kita muliakan, kita jamu ya tamu yang kita kenal. Adapun tamu yang tidak kita kenal, kita boleh nolak ya. Kita boleh waspada. Nah itu ya. Tapi kalaupun kita mau nerima silakan. Tapi harus siap resikonya. Kalau nggak dikenal ini kan kita tahu sendiri.
Itu ya. Jadi itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi memberikan arahan kepada Uqbah bin Amir, kalau engkau singgah di suatu kaum, lalu kaum tersebut memberikan kepada kalian apa yang seharusnya diterima oleh kalian, maka terimalah. Jadi kalau kalian singgah bertamu dan mereka memberikan hak kalian sebagai tamu, ambil hak tersebut. Kalau mereka tidak melakukan demikian, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka tunaikan. Ambil sesuai dengan kadarnya, secukupnya. Ya, seperti tadi, kalau misalkan di suatu tempat orang makan 3 kali sehari, berarti tamunya boleh ngambil 3 porsi. Kalau misalkan di tempat tersebut 2 kali sehari makannya, berarti tamunya boleh ngambil 2 porsi. Jelas Bapak ya? Ini sesuaikan aja dengan daerah kita. Ya kalau kita insya Allah udah ngerti sunnah, bisa mempraktekkan seperti ini. Sebenarnya nggak disyaratkan kenal. Kalau yang mana? Yang tidak dikenal. Tamu yang dikenal. Tapi kalaupun tidak dikenal, itu boleh-boleh saja. Kata para ulama sebenarnya tamu ini umum, mau dikenal atau tidak dikenal. Adapun kalau tamunya tidak dikenal, kata para ulama, maka boleh kita tidak istilahnya menjamunya, tidak mengizinkannya ke dalam rumah. Karena apa? Karena zaman sekarang kefasikan sudah merajalela. Jadi para ulama mengecualikan kalau misalkan tamunya tidak dikenal, apalagi zaman udah berubah, nggak pasti dulu, maka nggak apa-apa kalau tamu tidak dikenal, kita nggak mengizinkan dia minat. Tapi kalau tamunya dikenal, kita terima. Oh, itu bukan tamu namanya, kan tinggal di sini. Tamu itu yang tinggal jauh, bukan tinggal sini. Oh enggak, nanti batasnya 3 hari. Nah, itu. Jadi saat ngasih jamu itu, kalau kita sudah mempersilakan masuk, oh iyalah. Kalau dia dipersilakan masuk nginap, kita sediakan hak dia sebagai tamu makan apapun ya. Kewajiban untuk nolak. Wajib. Oh iyalah. Kalau menghidangkan makanan saja wajib apa? Iya. Apakah seorang itu bertamu itu harus kita silakan masuk atau boleh ditolak? Definisi tamu yang dimaksud ini tamu yang artinya orang yang tidak tinggal di tempat kita. Bukan orang yang, kalau misalkan yang di sini Sadendra berkunjung ke rumah saya, sediakan dong kambing goreng, nggak sulit. Itu bukan tamu namanya, walaupun bahasa Indonesia itu dianggap tamu ya, tapi itu bukan tamu yang dibahas dalam itu. Imam Asy-Syaukani menyatakan wajib. Nanti akan kita bahas. Jumhur ulama menyatakan sunnah, nggak sampai wajib, tapi Imam Asy-Syaukani menyatakan wajib. Jadi kalaupun anggap sunnah, bagusnya dikerjakan atau ditinggalkan? Kerjakan kan? Jangan ditinggalkan kan? Itu kasusnya bukan tamu, artinya orang yang memang di sekitar kita. Kalau kita tahu itu bukan tamu, ya nggak masalah. Misalnya ada orang mau datang ke rumah saya, lalu saya nggak mau nerima karena saya mungkin punya kesibukan atau apa. Assalamualaikum, lalu saya waalaikumsalam, kembali ya, saya lagi sibuk. Gimana perasaan Bapak? Wah ini nggak perasaan, wah ini itu hak tuan rumah. Ini Allah langsung yang menurunkan. Jadi jangan pakai perasaan Bapak ya. Karena Allah sendiri nyatakan wa in qila lakum irji'u farji'u azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembali. Itu lebih suci bagi kalian. Jadi kalau misalkan saya berkunjung suatu rumah, berkunjung ke Bapak sini, lalu Bapak Assalamualaikum, misalkan diam, nggak ada jawaban, 3 kali salam tidak ada jawaban, apa yang seharusnya saya lakukan? Kembali. Tapi kalau saya dengar ada suara dalam bagaimana? Ketawa,
saya yakin orang dalam ini dengar salam saya, tapi nggak dijawab. Apa sikap saya? Balik lagi, tandanya dia tidak mau menerima tamu, tidak mau menerima saya. Terus bagaimana kalau ternyata keluar tuan rumahnya, kembalilah, saya lagi sibuk. Apa kewajiban saya? Kembali juga, jangan pakai perasaan sombong sekali. Saya ini masa nggak diterima. Nah ini, ingat tuan rumah memiliki hak yang harus kita jaga. Ya, sebagaimana kita ingin hak kita ditunaikan, maka tuan rumah pun punya hak yang harus kita tunaikan. Jadi kadang Bapak, perasaan itu harus disesuaikan dengan syariat. Karena kalau nggak disesuaikan dengan syariat, akhirnya kita sendiri yang repot. Ini ada orang datang, saya mau nolak, gimana yang nggak enak, akhirnya tetap duduk, saya dalam keadaan sibuk, akan ngobrolnya pun setengah hati. Nah itu jadi nggak bagus kan. Tuan rumah punya hak, misalnya, oh maaf, saya lagi ada sibukan, silakan kembali lagi nanti, besok jam segini, silakan. Itu hak tuan rumah. Nah itu berlaku bagi orang yang bukan tamu, artinya bukan orang yang tinggal, bukan untuk orang yang tinggal di sini, bukan yang tinggal di luar sini. Adapun orang yang tinggal di luar sini dan kita kenal, itu namanya tamu, dhaif. Maka orang seperti itu punya hak untuk dijamu, punya hak untuk dijamu. Jelas Bapak ya? Diterima dan dijamu. Jadi kalau dijamunya saja itu haknya, apalagi diterima ternyata. Ya kan? Dijamunya saja itu sudah haknya, apalagi diterima. Karena mana mungkin bisa dijamu tanpa diterima? Bisa? Gak mungkin kan? Gitu ya. Itu dalil pertama. Nah, dalil kedua yang disebutkan oleh Imam Syaukani tentang wajibnya menjamu tamu yang singgah di rumah kita, yaitu hadis dari Abu Shuraih Al-Khuzai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya dengan memberinya jaizah, hadiah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma jaizatu ya Rasulullah?" Apa jaizahnya? Apa hadiahnya ya Rasulullah? Yaumun wa lailah, yaitu sehari semalam. Wa dhiyafatu salatatu ayyam, dan menjamu tamu ada 3 sampai 3 hari. Wa ma fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqah. Dan lebih dari itu, lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah. Nah, ini perhatikan Bapak ya. Di sini Nabi sampai menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Lihatlah, di antara tanda keimanan yaitu memuliakan tamu. Artinya orang yang tidak memuliakan tamu berarti tanda keimanannya lemah. Nah, ini harus dimuliakan tamu ya. Dan kata Nabi, dan juga memberikan jaizah, hadiah. Apa hadiahnya? Sehari semalam. Tapi batasnya sampai 3 hari. Maksudnya apa? Artinya disunahkan bagi kita, kalau tamu menginap di rumah kita, selama 1 hari ini diberikan pelayanan super spesial. Jelas? Super spesial. Maksudnya gini, misalkan kita kalau sehari-hari makan misalkan nasi, tempe, sama ikan misalkan. Maka kalau ada tamu di hari pertama jangan itu, kalau bisa dilebihkan. Nasi, tempe, ikan, rendang, ayam, kambing guling, kepiting, lobster. Kalau bisa 1 hari benar-benar spesial, dia kayak raja lah pokoknya. Nanti hari kedua, ketiga disesuaikan seperti kebiasaan kita. Jelas? Makannya sama seperti kita. Tapi kalau hari pertama diistimewakan, benar-benar istimewa, dia seperti raja gitu. Nanti hari kedua seperti biasa, hari ketiga seperti biasa. Sampai 3 hari. Adapun lebih dari 3 hari, maka itu sedekah, bukan lagi wajib. Nah, lalu kata Nabi, wala yahillu lahu an yatwi'a 'indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal baginya, bagi tamu, tinggal di sisinya sampai menyusahkannya. Maksudnya apa? Kalau sudah 3 hari, ini kan maksimal nih. Jangan sampai tamunya sampai seminggu. Walaupun ke rumah nggak apa-apa, di sini aja. Kadang basa-basi kan. Cuman sebagian orang nggak paham basa-basi. Oh iya, seminggu lagi, udahlah nggak apa-apa.
Nanti udah seminggu, oh saya mau pindah ya. Oh nggak usah, di sini aja. Oh ya udah sini aja lah. Sampai 2 minggu. Nah ini tamu yang tidak tahu diri. Apa itu? Ketentuan. Oh melakukan maksiat, ya harus ditegur. Tuan rumah punya hak. Kalau dia tidak mau menuruti ya sudah, nggak apa-apa, diusir. Iya, karena dia tinggal di tempat kita, artinya harus mengikuti aturan kita. Kalau nggak ngikuti aturan kita, cari tempat lain. Iya, nggak masalah, harus punya ketegasan juga. Jadi jangan lagi pakai perasaan. Oh wah enak, kasihan dia, nggak bisa. Dia udah dijamu aja udah harusnya bersyukur kan? Malah dia istilahnya bertingkah istilahnya. Nah itu apa ya? Nah kata Imam Asy-Syaukani, satu lagi nih biar lebih jelas lagi hadisnya. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya menjamu tamu wajib hukumnya. Kata Imam Asy-Syaukani sih hadis riwayat Ahmad dari Miqdam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul dhaif wajibatun ala kulli muslim. Malamnya tamu itu wajib atas setiap muslim. Siapa yang mengatakan wajib? Nabi sendiri bayangkan, wajib atas setiap muslim. Fa'in asbaha bi fina'ihi mahruman kana dainan lahu alaihi in sya'it tabahu wa in sya'at tarakah. Kalau misalkan si tamu ini bermalam di terasnya dalam keadaan tidak mendapatkan jamuannya, dia bermalam di terasnya. Maksudnya apa itu? Ini kiasan, artinya apa? Enggak dijamu. Dia nginep tapi istilahnya kayak di teras aja gitu, nggak dapat apa-apa. Jelas apa ya? Kan kalau orang nginep di teras itu sopan nggak? Maksudnya layak nggak? Layak kan? Harusnya di dalam rumah kan? Kata Nabi, jika ia bermalam sampai pagi hari, dia berada di terasnya dalam keadaan tidak mendapatkan jamuan, maka di sini kalau dia mau, dia bisa menuntut hak tamunya. Udah ambil. Jelas? Dia mau dipersilakan ngambil hak dia, jamuannya. Tapi kalau dia mau juga, dia meninggalkannya. Artinya kalau tamunya, adalah saya daripada ribut, udah saya tinggalkan aja. Saya tidak menuntut hak saya, itu pun boleh. Jelas apa ya? Nah, di sini menunjukkan sekali lagi menjamu tamu hukumnya wajib. Nah, perlu kita ketahui jumhur ulama atau Imam Syaukani berpendapat menjamu tamu itu mandubah, mustahabbah, sunnah, tidak wajib. Ya, dalilnya apa? Hadis yang tadi menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya dengan memberikan apa? Hadiah. Oh, hadiah bukan artinya apa? Kita kalau memberi hadiah wajib apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, berarti menjamu tamu tidak wajib. Nah, ini dalilnya siapa? Dalilnya jumhur. Tapi dalil jumhur ini lemah. Maksudnya apa? Dalilnya benar, tapi sisi pendalilannya tidak kuat. Kenapa? Kelanjutan hadis. Kelanjutan hadis tadi, Nabi setelah menyatakan hadiah bagi tamu sehari semalam, lalu menjamu tamu sampai berapa? 3 hari. Lebih dari itu adalah apa? Sedekah. Berarti 3 hari bukan sedekah. Berarti apa? Zakat wajib kan? Jelas apa ya? Berarti menjamu tamu itu kalau udah lebih dari 3 hari tidak wajib. Yang wajib itu 3 hari. Jelas ya? Nah, jadi dengan ini nampaklah bahwasanya pendapat jumhur lemah. Yang benar adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya itu adalah wajib. Apalagi sampai Nabi mengizinkan untuk apa? Bagi tamu mengambil haknya. Seandainya itu sunnah, ya nggak sampai seperti itu kan? Itu menunjukkan wajib. Karena tamu punya hak. Tinggal suatu tempat, lalu tidak diberikan jamuan, dia boleh ngambil. Jelas ya? Nah, ini dalil yang menguatkan pendapat yang disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya menjamu tamu hukumnya wajib. Ya, jelas? Lalu kata Imam Syaukani itu pembahasan pertama. Lalu pembahasan berikutnya wala yahillu lidhaif ya an yatya indahu hatta yuhrijahu.
tidak halal bagi tamu untuk tinggal di sisinya, di sisi tuan rumah sampai menyusahkannya. Artinya ini sekali lagi, kalau tamunya sudah menginap lebih dari 3 hari, ya nggak boleh. Jadi harus benar-benar ridho. Dan ridhonya benar-benar bisa dilihat lah, bukan cuma di lisan. Karena ada sebagian orang, ya silakan tinggal sini, nggak apa-apa, kok saya senang. Akhirnya lanjut lagi sampai seminggu. Udah seminggu, pamit, saya mau ini ya, mau pergi, mau saya di sini. Nah, ini juga kita harus lihat. Ada tipe orang yang basa-basi dan ada yang tidak. Nah, kalau kita tahu tuan rumah ini basa-basi, jangan kita lanjut menginap ya, sampai akhirnya merepotkan tuan rumah. Apalagi kalau tuan rumahnya orang susah. Nah, jadi tamu juga harus tahu diri ya, jangan pengen dilayani terus. Nah, itu Bapak ya, itu yang poin kedua ya, tidak boleh bagi tamu untuk tinggal di sisinya sampai menyusahkannya. Lalu berikutnya, kan kata Imam Syaukani, wa idza lam yaf'alil qadiru 'ala dhiyafati ma yajibu 'alaihi kana lidhaif an ya'khudha min malihi biqadri qira. Oh, ini sama nih. Jika tuan rumah, orang yang sanggup menjamu tamu, tidak melakukan kewajibannya, maka boleh bagi tamu untuk mengambil hartanya sesuai dengan kadar yang seharusnya diterimanya. Ya tadi hadisnya sudah ya. Jadi kalau saya singgah di suatu tempat, lalu tuan rumah tidak menjamu saya, maka saya diperbolehkan mengambil jatah saya, ya sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan ya Bapak ya. Kenapa? Izin dulu ya, izin, karena siapa tahu tuan rumahnya nggak paham, nggak ngerti agama, bisa jadi kan ya. Kadang ada sebagian tuan rumah kan nggak ngerti agama sehingga akhirnya tamu dibiarkan terbengkalai, ya itu keliru ya. Ya kita lanjut. Lalu kata Imam Syaukani, wa yahrumu aklu ta'amil ghair bi ghairi idni. Nah, ini pembahasannya sudah beda dengan masalah tamu ini ya. Ini masih dengan masalah makanan ya. Jadi ini sebenarnya udah beda Bapak. Yang pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syaukani setelah ini nggak ada hubungannya dengan masalah tamu ya. Apa itu? Kata Imam Asy-Syaukani, wa yahrumu aklu ta'amil ghair bi ghairi idni. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Ya, adapun tamu lain lagi. Ini pembahasannya kalau tamu kekhususan kan? Ya tadi kalau misalkan tamunya berkunjung suatu tempat, lalu tuan rumahnya tidak memberikan jamuan makanan, maka boleh ngambil tanpa izin. Kalau memang ini udah tahu nih tuan rumah sengaja pura-pura tidak tahu ya. Tapi kalau bagusnya ngasih tahu dulu, saya butuh makan. Kalau misalnya nggak dikasih juga, silakan ambil. Nah sekarang pembahasannya umum ya. Diharamkan memakan makanan orang lain tanpa izin. Diharamkan. Itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits yang banyak, diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Dan cara batil diantaranya tanpa izin, tanpa keridhaan orang yang punya harta tersebut. Dan termasuk harta yaitu makanan Bapak ya. Makanya apa contoh tidak boleh memakan makanan orang lain tanpa izin? Imam Asy-Syaukani menyebutkan contohnya, wa min dzalika halbu masyiyatihi wa akhdhu thamaratihi wa zar'ihi la yajuzu illa bi idni. Contohnya memerah susu hewan ternaknya. Ini nggak boleh ya tanpa izin. Karena ada orang punya ini sapi, itu enak sapinya, udah ambil orang yang nggak ada ya udah, nggak boleh ya tanpa izin, nggak boleh. Begitu juga mengambil buahnya. Dan ada buah apa jambu, ambil aja lah, nggak boleh ya. Begitu juga tanamannya ya.
La yajuzu illa biizni. Tidak boleh itu semua dilakukan kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Illa an yakuna muhtajan ila dzalik. Kecuali kalau seorang membutuhkannya. Jadi asalnya kita menyaksikan ini rumah orang, ada pekarangannya, ada buah, nggak boleh kita langsung masuk ambil. Ya, atau kita menyaksikan di rumah orang ada sapi, wah kita perah susunya, nggak boleh. Haram ya. Ya, kecuali kalau membutuhkan. Ya, kalau membutuhkan. Nah, kalau membutuhkan apa yang dilakukan? Fal yunadi sahibal ibli awil ha'id. Kalau memang butuh, hendaknya dia memanggil pemilik unta tersebut atau pemilik kebun tersebut. Fa'in ajabahu, kalau dia meminta lalu memenuhi permintaan, oh ya saya butuh ini nih, air susu nih. Oh itu silakan. Nah, kalau itu udah selesai. Atau dia lapar, pengen sekali alpukat. Lalu minta, saya minta alpukatnya, bisa tidak? Oh silakan ambil, selesai. Ya. Ini kalau diizinkan. Wa illa, tapi kalau ternyata tidak diizinkan, fal yashrob, silakan minum. Wal yakul, silakan makan. Ghairu muttakhidin khubnatan, tapi tanpa dikantongi. Jadi bawa pulang. Jadi mentang, oh saya kan butuh, oh lihat ini jambu. Bawa pulang, nggak boleh kayak gitu. Ya, apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya di sini ya. Dalilnya yaitu hadis dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahlibanna ahadukum masyata ahadin illa biidni. Janganlah salah seorang dari kalian memerah susu hewan milik seorang pun kecuali dengan izinnya. Perhatikan tuh. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrabatuhu fayuntathalu ta'amuhu. Apakah salah seorang dari kalian mau tempat penyimpanannya didatangi lalu diambil makanannya? Wa inna ma tahzunu lahum duru'a mawashihim wa at'imatahum. Sesungguhnya susu hewan ternak mereka ini menyimpan makanan mereka. Fala yahlibanna ahadun masyata ahadin illa biidni. Karena itu janganlah seseorang memerah susu hewan milik siapapun kecuali dengan izinnya. Jadi harus dengan izin. Ini hewan ternak. Terus bagaimana dengan tadi buah-buahan? Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena waktunya udah mau habis. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.